Sempat dilanda badai kebangkrutan pabrikan, proyek KTM di MotoGP 2025 dan 2026 dipastikan aman dan masih tetap berjalan meski dengan sejumlah batasan anggaran. Sayangnya, proyek KTM di MotoGP untuk musim-musim selanjutnya tetap menuai keraguan, lantaran masalah finansial yang dialami sangatlah rumit. Bahkan, bukan cuma di MotoGP saja, proyek KTM di semua kelas pun diambang kehancuran lantaran biaya yang tidaklah sedikit. Ketidakpastian ini kemudian menimbulkan polemik, termasuk soal mundurnya KTM dari balap motor paling bergengsi di dunia ini. Melansir Motosprint, pabrikan motor asal China dikabarkan siap mengambil alih proyek jika nantinya KTM kenapa-kenapa lagi. Brand yang dimaksud adalah CF Moto, pabrikan yang sedang naik dan terus melakukan promosi gencar termasuk di dunia balap. Sudah 2 tahun CF Moto ini ikut meramaikan kejuaraan dunia Moto2 dan Moto3 dengan turun balapan bersama tim Aspar. Bahkan tahun lalu CF Moto Aspar berhasil mengantar pembalap Kolombia David Alonso menjadi juara dunia Moto3 2024. Mengambil alih KTM akan menjadi langkah tepat untuk sarana promosi lebih besar dari CF Moto di mata dunia. Seperti halnya bersama Aspar, mengambil alih KTM tidak berarti CF Moto harus melakukan inovasi teknologi ataupun produksi motor balap secara langsung. Jadi inovasi teknologinya masih dari KTM, namun brand yang terpasang adalah nama CF Moto, entah sebagai mitra atau bahkan menjadi owner tim sekalian. Dengan dukungan finansial yang mumpuni, bisa jadi kehadiran CF Moto di KTM menjadi suntikan kekuatan yang positif di MotoGP. Sebagai sponsor utama tim pabrikan Ducati, Lenovo tidak hanya mensupport secara finansial, namun juga teknologi, dan Ducati terus berinovasi bersama Lenovo untuk meningkatkan daya saingnya. Debut teknologi berikutnya akan menjadi robot otonom revolusioner yang akan memindai setiap milimeter sirkuit dalam 3D. Ini berguna agar Ducati bisa mengerti kondisi trek secara detail sebelum melakukan sesi latihan pertama. Kendaraan kecil beroda 4 yang dilengkapi sensor lidar atau lag detection and ranging resolusi tinggi dan stasiun kerja ThinkStation P360 Ultra yang mampu mengumpulkan hingga 200 GB data untuk membuat gambaran digital setiap perjalanan. Niccolò Mancinelli, kepala kinerja kendaraan Ducati Corse, mengatakan geometri aspal terus berubah. Ada lebih banyak lereng, lebih banyak gundukan. Ini akan berguna bagi Ducati di setiap sirkuit, tetapi terutama di sirkuit baru seperti Hungaria tahun ini untuk melakukan simulasi aerodinamika, geometri, dan pengendalian bahkan sebelum motor melaju di lintasan. Ternyata robot tersebut belum menjalankan fungsinya meskipun Lenovo telah mempresentasikannya di Mobile World Congress terakhir di Barcelona pada bulan Maret. Robot ini belum diuji coba di sirkuit manapun, tetapi direncanakan untuk acara mendatang dan dipastikan akan diuji coba di GP Hungaria bulan Agustus untuk memetakan sirkuit balapan park yang belum diketahui. Dalam sprint MotoGP Argentina, Fermin Aldigar membuat Miguel Oliveira keluar dari lintasan. Penunggang Yamaha M1 itu keras dan mengalami cedera sehingga harus pulang ke Portugal keesokan harinya. Setelah pemeriksaan awal mengindikasikan adanya cedera bahu, situasinya diperumit dengan cedera bahu yang membuat absen dari kompetisi selama hampir 2 bulan. Selama 3 akhir pekan di Austin, Qatar, dan Jerez, Pramac menggunakan jasa tes radar dan pengembangan Yamaha Augusto Fernandes untuk menggantikan Oliveira, yang selain berkonsultasi dengan dokter kepercayaan di Lisbon, juga menjalani pemeriksaan di Italia untuk memastikan kesembuhannya. Di Le Mans, Oliveira akan menjalani pemeriksaan medis wajib pada Kamis di pusat medis sirkuit sebelum secara resmi kembali ke posisinya di pit box di bawah pengawasan teknisi balapnya Luca Veraccioli. MotoGP 2025 telah menyingkap beberapa celah dalam peraturan olahraga yang membuat Komisi Grand Prix MotoGP dan FIM memperkenalkan beberapa perubahan.
yang berlaku segera yang disetujui pada pertemuan di Jerez. Salah satu perubahan ini adalah sebagai tanggapan atas permintaan Aprilia agar Jorge Martin yang absen dalam 3 balapan pertama di kalender karena cedera dapat mengambil bagian dalam uji coba priva dengan motor prototipe sebelum melakukan debutnya kembali di Grand Prix. Pembalap Spanyol itu kembali membalap di Doha, meskipun kecelakaan pada balapan Minggu menyebabkan pneumotoraks yang masih dalam proses pemulihan. Mulai sekarang, para rider yang mengalami cedera akan dapat menikmati 1 hari latihan bebas sebelum kembali berlaga asalkan sejumlah syarat terpenuhi. Pertama, pembalap yang bersangkutan harus absen setidaknya dalam 3 balapan Grand Prix beruntun, atau ia harus melewatkan total 45 hari kompetisi berturut-turut selama musim ini. Tes yang dimaksud harus dilakukan di sirkuit yang tidak akan menjadi tuan rumah MotoGP musim itu. Dalam hal apapun, tes tidak boleh dilakukan dalam waktu 8 minggu sebelum balapan di sirkuit yang sama. Tidak ada tambahan alokasi ban, jadi ban yang digunakan akan diperhitungkan dalam alokasi tim penguji pabrikan. Dan maksimal 3 set dapat digunakan. Dengan aturan baru ini, Miguel Oliveira yang cedera sejak sprint di Argentina bisa menjadi yang pertama menggunakan aturan ini. Tetapi, Pramac telah mengumumkan bahwa pembalap tersebut akan tampil kembali di Le Mans akhir pekan ini. Sedangkan untuk Martin, setelah absen dalam balapan di Spanyol, dia akan dapat melakukan tes jika comeback sebelum MotoGP Inggris 25 Mei. Sebuah video viral membuka kembali luka lama antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Akhir pekan lalu, selama MotoGP Spanyol yang diadakan di sirkuit Jerez Angel Nieto, sebuah video yang direkam dari tribun memicu kontroversi di media sosial. Dalam video itu, Valentino Rossi yang saat itu berada di sana untuk mendukung timnya sendiri terlihat bereaksi secara naluriah setelah kecelakaan Marc Marquez. Beberapa netizen menafsirkan adegan itu sebagai perayaan atas kecelakaan pembalap Spanyol itu, yang menghasilkan gelombang komentar yang agak kontroversial. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak ada dasar nyata untuk mengklaim bahwa Rossi senang dengan insiden itu. Sebaliknya, itu adalah sikap spontan terhadap siapapun pembalap yang jatuh. Yamaha telah menunjukkan perkembangan positif menyusul keberhasilan Fabio Quartararo di MotoGP Spanyol 2025. Namun faktanya, pencapaian itu belum membuat Yamaha merasa percaya diri menyaingi Ducati. Quartararo memang mendominasi di awal balapan, tetapi pada akhirnya ia gagal mempertahankan posisi pertama. Pembalap pengganti Valentino Rossi itu finish di urutan kedua di antara 2 Ducati, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Massimo Meregali menilai Quartararo sebagai juara sesungguhnya bagi Yamaha. Meregali menyebut Yamaha belum menargetkan podium pertama di awal musim MotoGP 2025. Namun Yamaha menaruh harapan pada putaran kedua. Setelah melalui evaluasi di beberapa sirkuit, diharapkan keempat pembalap bisa menemukan performa terbaik. Namun begitu, Meregali mengakui jika sulit bagi timnya bersaing dengan Ducati. Tujuan utama Yamaha musim ini untuk tetap mengamankan jarak dengan KTM dan Aprilia. Diakuinya, Marc Marquez menjadi pembalap paling dijagokan pada musim ini. Meregali beranggapan hanya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang bisa menyaingi The Baby Alien. Akan tetapi, keberhasilan Quartararo di Jerez memberi secerca harapan untuk Yamaha. Saat ini, pabrikan Yamaha menempati peringkat kedua dengan 62 poin. Mereka tertinggal jauh dari Ducati yang memimpin dengan 182 poin.